semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Nisti Urma, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia khusus pada penggunaan salah satu tanda baca. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa tanda baca dalam bahasa Indonesia ada banyak ya, ada 15 tepatnya. Nah, sekarang kita khusus membahas tentang tanda koma. Kapan kita menggunakan tanda koma? Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan apabila pemerinciannya itu lebih dari 2 atau minimal 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat telepon seluler, komputer, dan internet bukan barang asing lagi. Nah, di sini kan ada pemerincian telepon seluler, komputer, internet. Berarti ada 3. Maka antara telepon seluler dengan komputer ada tanda koma, dan tanda koma juga wajib kita gunakan sebelum kata penghubung. Ya, jadi sebelum atau kita menggunakan tanda koma. Atau contoh yang lain, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, perinciannya ada 3, buku, majalah, dan jurnal. Jadi, kita menggunakan tanda koma. Ya, ada 2 tanda komanya. Jadi, kalau misalnya nanti pemerinciannya sudah 4, berapa tanda komanya? Berarti tanda komanya 3. Kalau pemerinciannya ada 8, berarti tanda komanya ada berapa? Ada 7. Seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Ya, kata penghubung tetapi, melainkan, sedangkan yang kata-kata penghubung ini digunakan di dalam kalimat majemuk setara. Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, harus ada tanda koma sebelum konjungsi tetapi. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Nah, tanda koma kita letakkan sebelum konjungsinya, sebelum konjungsi. Dia membaca cerita pendek. Nah, kita juga menggunakan tanda koma sebelum sedangkan adiknya melukis panorama. Oke. Yang berikutnya, tanda koma kita gunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jadi kalau ada sebuah kalimat majemuk bertingkat, ya, yang anak kalimatnya di depan, baru diikuti dengan induk kalimat, maka di situ dipisahkan dia dengan tanda koma. Atau dengan logika yang lain, kalau induk kalimatnya duluan di depan, baru anak kalimatnya, perlu nggak kita menggunakan tanda koma? Oh, tidak perlu. Kita menggunakan tanda koma apabila anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Anak kalimatnya kalau diundang. Karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Oke, agar memiliki wawasan yang luas, koma, kita harus banyak membaca buku. Nah, untuk kalimat-kalimat seperti ini kita menggunakan tanda koma. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, kalau induk kalimatnya yang di depan, misalnya, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Perlu kita menggunakan di situ tanda koma sebelum karena? Tidak perlu. Ya, karena induk kalimatnya yang di depan. Oke, yang berikutnya, tanda koma kita gunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian. Nah, itu menggunakan tanda koma. Jadi kalau misalnya seperti ini, mahasiswa itu rajin dan pandai. Ini kan titik ya, satu kalimat. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Maka oleh karena itu, pakai tanda komanya. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil.
titik. Jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Nah, jadi itu harus ada tanda komanya. Oke. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Ada banyak ya kata seru ya. Oh, ah, wah, aduh, hai. Nah, itu ya. Harus kita gunakan dengan tanda koma. Sama kalau kita menggunakan kata sapaan. Bu, di, na, pak. Nah, itu harus ada tanda komanya. Lihat seperti ini. Oh, begitu. Kan ada O-nya ya. Itu kata sapaannya, kata seruan. Maka digunakan dengan tanda koma. Wah, bukan main. Nah, wah itu koma. Hati-hati ya di jalan. Nah, misalnya seperti itu, pakailah tanda komanya. Nah, kapan kamu selesai kuliah? Nak kan sapaan ya, menyatakan anak begitu ya. Karena koma, kapan kamu selesai kuliah? Itu batasi. Yang berikutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Lihat bagaimana penulisan sebuah kalimat langsung. Kata nenek saya, nah ini harus ada koma. Kutip pembuka, karena dia kan kalimat langsung. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, lihat ya, harus duluan tanda baca. Apakah itu titik, tanda tanya, atau tanda seru, baru kutip penutup. Oke, kalau dua kalimatnya di dalam sebuah kutipan langsung, kita harus berbagi dalam hidup ini. Ya, komanya di situ. Perhatikan penulisannya kata nenek saya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi, catatannya perhatikan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Ya, jadi tidak perlu lagi menggunakan tanda koma di belakang kalimat yang kedua. Misalnya setelah makhluk sosial, pakai koma lagi, tidak seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kalau misalnya contohnya seperti ini, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Ya, kalau kalimatnya seperti ini, tanya Pak Lurahnya di belakang, berarti ini kan ada tanda tanya. Tidak perlu lagi kita menggunakan tanda koma setelah kutip penutupnya. Atau misalnya masuk ke dalam kelas sekarang. Tanda seru kan ada di situ ya. Udah kutip, baru kamu pakai koma. Nah, itu salah berarti. Tetapi kalau bentuknya misalnya diputar, Pak Lurah bertanya. Nah, itu koma. Di mana saudara tinggal? Nah, itu baru. Gitu. Oke. Berikutnya yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat atau bagian-bagian alamat tempat tinggal, ya, atau juga memisahkan tempat dan tanggal, atau tempat dan wilayah atau negara atau negeri. Nah, apabila penulisannya berurutan seperti penulisan sebuah kalimat. Misalnya seperti ini. Saudara Abdullah, itu kan koma ya antara nama dengan alamatnya. Jalan Kayu Manis 3, nomor 18. Kalau seperti ini maksudnya ya, koma. Kelurahan Kayu Manis, koma lagi. Dengan kecamatan, koma lagi. Kecamatan Matraman, koma Jakarta 13130. Ya, atau misalnya dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, batasi koma semua ya. Jalan Salimba Raya 6, Jakarta, Surabaya, nah itu misalnya ya. Atau penulisan tanggal Surabaya 10 Mei 1960, misalnya koma. Tokyo, Jepang. Nah, itu batasi dengan tanda-tanda koma seperti itu. Nah, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Lihat penulisan daftar pustaka, ingat ya, Nataju Tempe gitu ya. Jadi nama, tahun, judul, tempat, penerbit. Itu singkatannya Nataju Tempe. Nama itu kan harus kalau nama seseorang itu lebih dari satu kata, berarti nama belakangnya yang dipakai. Ya, Ilham Gunawan ini namanya, tetapi diputar Gunawan Ilham,
maka Gunawan, Ilham, pakai tanda koma di situ. Ya, dan selanjutnya merupakan aturan penulisan sebuah daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, penulisan Sultan Tahdir Alisya Bana, dia menulis buku tata bahasa baru, ya, bahasa Indonesia. Jadi, gunakan tanda komanya, koma, jilid 2, koma, nah di situ. Atau Hadi Kusuma Hilman, koma, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia. Nah, itu antara nama orangnya dengan buku yang ditulisnya, judulnya, itu pakai tanda komanya. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga ataupun marga. Nah, misalnya B. Ratulangi, ini kan kalau B masih nama orangnya ya. Ratulangi ini punya gelar sarjana ekonomi. Jadi memisahkan nama si Ratulangi dengan gelarnya dipisah dengan tanda koma. Atau Nyonya Khadijah, itu koma, MA. Bambang Irawan, koma, MHum. Sekiranya misalnya seperti Bambang Irawan ini punya gelar lagi di belakang namanya, misalnya Bambang Irawan, koma, MHum, udah humnya kan titik ya, singkatan gelar, itu kalau dia punya gelar lagi di belakang harus tetap dibatasi dengan tanda koma. MHum, koma, PhD, misalnya harus. Oke. Kemudian tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Nah, jadi kalau misalnya 12,5 meter, ini kan ukuran ya, 27,3 kilogram. Oke, ukuran desimal. Kita menuliskan 50 rupiah 50 sen. Nah, dulu kan masih ada satuan mata uangnya sen seperti itu, maka rupiahnya harus dibatasi dengan 0,50 atau 750 rupiah seperti itu, rupiahnya 0,00. Nah, yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan apositif. Apositif itu kan menjelaskan ya. Di daerah kami misalnya, nah itu ya, menjelaskan itu ada 2 tanda koma sebelum dan sesudah kata misalnya. Masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Semua siswa, nah ini menjelaskan lagi, semua siswa itu siapa? Baik laki-laki maupun perempuan, nah itu koma. Sebelum kata baik laki-laki dan setelah kata perempuan koma. Soekarno, siapa itu Soekarno? Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi ada 2 tanda koma pengapit. Itu namanya apositif atau keterangan tambahan. Nah, yang berikutnya, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian atau ambiguitas. Ya, kalau ambigu kan bisa salah penafsiran, salah makna ya. Jadi, misalnya seperti ini. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Maka supaya bahasa jelas yang ditekankan di situ pengembangan bahasa, bukan pengembangan bahasa kita, gitu ya. Jadi digunakan tanda koma. Atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Itu harus ada. Supaya tidak ambigu, salah baca nanti. Bisa jadi atas perhatian saudara kami. Nah, bisa seperti itu. Jadi gunakan tanda koma. Ya, supaya tidak salah baca atau jelas makna dari apa kalimat tersebut. Oke? Jadi demikian penggunaan tanda koma sesuai dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau sekarang ini disebut dengan BUEB. Ya, selamat belajar. Terima kasih. Bye.